sebelum di akhirat, di dunia oleh Allah Ta'ala sudah ditunjukkan. Caranya bagaimana? Dikasih mimpi, Masya Allah. Mimpi masuk surga, ditunjukkan, iki loh bidadari ini loh bidadarinya. Maaf mas, kalau kamu sudah mimpi ketemu bidadari surga, apa masih doyan sama perempuan-perempuan yang ada di dunia ini? Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentar. Pengarang kitab ini Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki merupakan ayahanda dari Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ayahanda dari yang sangat dikenal Abuya Maliki, yang muridnya tak terhitung di seluruh penjuru dunia. Beliau mengarang kitab ini meringkas dari kitab At-Targhib wa Tarhib, juga dari Riyadhus Shalihin dan beberapa kitab yang lain. Acuan kitab ini adalah At-Targhib wa Tarhib, memberi iming-iming alias semangat, targhib wa tarhib, dan memberikan warning, peringatan agar kita ini disemangati jadi dekat kepada Allah, diingatkan dengan berbagai ancaman agar kita tidak jauh dari Allah Ta'ala, agar dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu kalau mencintai akan mendekat, kalau takut juga akan mendekat. Ya, kalau mencintai Allah akan mendekat, kalau takut kepada Allah juga akan mendekat. Kenapa? La manja wala malja minallah illa ilaih. Tidak ada tempat untuk najah dan tidak ada tempat untuk luju, enggak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari Allah kecuali kepada Allah. Enggak bisa selamat dari takdirnya Allah kecuali diselamatkan sama Allah. Enggak bisa selamat dari musibah kecuali berlindung kepada yang memberikan musibah. Intinya harus kita jadikan segala sesuatu untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini diawali dengan yang pertama, babnya At-Targhib fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alimi wal muta'allim. At-Targhib di dalam mencari ilmu dan mengajarkannya serta segala kemuliaan yang Allah berikan kepada ilmu, kepada al-alim, orang yang punya ilmu, wal muta'allim, orang yang belajar ilmu pengetahuan. Jadi babnya bab at-targhib pakai ghain. At-targhib pakai ghain, bukan at-tarhib pakai ha. Kalau pakai ha itu yang judulnya nakut-nakutin. Nah, kalau at-targhib itu apa? Pakai ghain. Dikatakan at-targhib maknahu at-tashwiqu wal hathu ala fi'li syai'. Yang namanya at-targhib adalah upaya untuk tashwiq, syauq, menimbulkan kerinduan. Ya, upaya untuk menimbulkan kerinduan di hati seseorang terhadap sesuatu sehingga dia mau melakukan sesuatu itu. Misal begini, ada orang yang dikenal suka durian. Itu kalau cuman dikasih tahu di perapatan sana ada durian enak, harganya murah. Orang yang suka durian kalau dikasih tahu di perempatan sana ada durian muriah, rasanya enak, kira-kira dia akan duduk atau segera bergerak mencari durian itu? Dia akan bergerak, entah suruhan orang, entah berangkat sendiri, dia akan bergerak cari durian. Kenapa? Karena sudah ditaswiq, ditimbulkan rasa rindu pada durian. Ditarghib, diberi semangat biar kangen sama durian tadi sehingga mencari duriannya. Ingat ya, ini durian bukan duren. Karena kalau duren ini bisa konotasinya jadi duda keren. Ya, konotasinya bisa ke sana. Ini durian ya, berduri tapi enak itu ya. Nah, targhib begitu. Makanya sistemnya dakwah itu ada dua. Ada at-targhib wa tarhib. Caranya Allah Ta'ala menarik hambanya
juga dua, dengan targhib, ghain, dan dengan tarhib. Diiming-imingi iya, ditakut-takutin juga iya. Ini cara dakwah. Tapi orang kalau dakwah ngajak orang jangan ditakut-takutin dulu. Ya, masa mau ngajak orang ditakut-takutin dulu. Orangnya nanti datangnya sama takut. Tapi kalau ngajak orang dengan cara apa? Diiming-imingi dulu. Diiming-iming. Iming-iming itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa mana? Bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Diiming-iming. Jadi bahasa Indonesianya diiming-imingi, diiming-imingi gitu. Iming-iming itu adalah sesuatu yang kecil yang digunakan untuk merangsang kita agar tertarik mendapatkan yang jauh lebih besar. Itu namanya diiming-iming. Contoh, Ustadz Iis. Nih saya buat contoh Ustadz Iis nih. Ya. Kok kemudian dikirimi foto temennya nikah. Ya, dikasih foto temennya menikah. Dapat gadis yang solihah cantik jelita. Ustadz Iis dikirimin di WhatsApp seperti itu. Tujuan temennya sambil kasih caption tulisan, kapan awakmu? Kamu kapan? Pertanyaan saya, ini namanya apa ini? Diiming-imingi. Baru dikasih contoh yang namanya foto sama kalimat sedikit, biar apa? Biar pengen menikah. Yang dibuat ngiming-ngiming itu kecil, tapi nanti dapatnya besar. Diiming-imingi. Ada orang dikasih satu suap, satu sendok es krim. Nih, enak, mau lagi? Iya, datang ke rumah. Nah, namanya apa ini? Diiming-imingi. Cuman sesendok untuk ngiming-imingi, ada 1 galon ada di rumah. Mau yang 1 galon datang ke rumah. Nah ini dalam dakwah begitu. Caranya Allah mengajak hambanya itu diiming-imingi. Contoh-contoh kenikmatan surgawi yang contohnya cuman sedikit. Mau banyak, ya sana, masuk ke dalam surga. Ma la ayunun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Yang enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, enggak pernah terlintas di hati manusia, segala keindahan dan kenikmatannya. Mau berangkat ke sana. Ada yang diiming-imingi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, buat orang yang imannya kuat, dengar ayat Quran diiming-imingi tertarik. Dengar hadis Nabi Muhammad SAW diiming-imingi tertarik, imannya kuat. Karena orang yang imannya udah kuat itu suara ghaib, ya, syahadah bila nuker. Yang gaib itu menjadi nyata, tidak ada keraguan. Kalau udah yakin sama Allah, percaya sama Allah, imannya begitu. Jadi semua kenikmatan surga itu bisa dirasakan oleh orang yang mendengar ayat-ayat tentang nikmatnya surga. Misal gitu ya, dijelaskan nikmat surga ada zanjabil, di surga ada jahe. Itu bisa membayangkan, wedang jahe ini swarga kaya ngopo ya. Bisa. Nah sementara kita ini mohon maaf yang banyak, saya dan Anda, mau ngomong Anda enggak enak, saya gitu aja lah. Saya, mungkin kalau jenengan makomnya jauh di atas saya. Kalau saya ini masih elekepek. Ya. Dikasih iming-iming surga yang paling menarik buat manusia yang namanya laki-laki, itu bidadari. Betul atau betul Mas? Ngaku. Ayo betul enggak? Jujur. Jenengan pilih mana? Wedang jahe surga apa bidadari? Ayo ngaku. Pilih yang mana? Diiming-imingi gedung istana di surga atau bidadari surga? Kamu tertarik yang mana? Ngaku. Sanajan maskeran ngaku. Walaupun ditutup masker mulutnya ya, ayo coba ngaku. Sama-sama sama Allah Ta'ala dikasih pilihan ya, bukan kasih pilihan, dikasih daftar kenikmatan surga. Ada sungai yang mengalir dari susu, ada sungai dari khamr, kemudian ada istana yang luar biasa. Kemudian di urutan sekian ada bidadari surga. Kamu paling tertarik sama mana?
Ini kok malu-malu semua kan Pak? Jangan munafik. Oh diiming-imingi. Tapi subhanallah, sampai diiming-iming bidadari surga dengan segala detailnya oleh Allah Ta'ala di Al-Quran yang gak akan saya sampaikan karena banyak anak kecil di sini. Ya termasuk Ustadz Is kan masih kecil. Kan memang tubuhnya dibandingkan sama saya kan besar saya, apalagi yang sebelahnya anak-anak Jepara ini, Masya Allah gede-gede. Kenikmatan surga itu detail tentang bidadari. Lah kok kita yang gak tertarik? Biasa-biasa saja. Oh iya bidadari. Ya bidadari. Belum tertarik. Makanya ada iming-iming yang namanya ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW. Ini kalau buat orang yang imannya kuat langsung semangat. Tapi ada iming-iming buat model-model awakku. Seperti aku nih, enggak seperti kamu. Model-model seperti saya itu kalau diiming-iming, kamu kalau taat rezeki lancar. Oh taat itu. Kamu kalau taat itu nanti utang lunas. Oh taat itu. Kenapa? Iming-imingnya mudah dirasakan. Ya mudah dirasakan. Urusannya iming-imingnya judulnya Al-Duwitu wal Artau. Kalau iming-imingnya modelnya itu duit, harta. Apalagi jabatan. Saya waktu itu duduk sama teman-teman gitu kan. Saya bilang, di antara manfaat baca surat Al-Fatihah 100 kali tiap hari, itu kalau pengen posisi cepat naik pangkat, insya Allah kabul. Langsung dicatat berapa kali Bib gitu ya. Karena judulnya naik pangkat. Begitu datang yang ketemu saya orang hutangnya banyak. Insya Allah kalau baca istighfar 1 hari 1000 kali, insya Allah istiqomah utangmu lunas. 1000 kali Bib, iya cuman 1000. 1000 itu cuman loh, Masya Allah. Kenapa? Karena langsung kelingan utang lunas. At-targhib, iming-iming. Nah ada lagi orang-orang yang sudah percaya dengan ayat-ayatnya Allah dengan kuat, percaya dengan hadis-hadis Nabi dengan kuat, sama Allah iming-imingnya itu diwujudkan nyata di dunia. Percaya sama bidadari, percaya sama istana surga, percaya. Sehingga ibadahnya luar biasa. Malam qiyamul lail, ya siangnya puasa, siangnya juga makan di waktu makan. Waktu ini poso, ya poso gitu. Kalau makan ya syukur, kalau poso ya sabar. Zaman sekarang ini aneh, banyak orang makan gak syukur, banyak orang poso gak sabar. Padahal gandengannya puasa itu mesti sabar. Orang kalau poso ya matanya sabar, mulutnya sabar, telinganya sabar, hatinya sabar. Orang kalau makan ya mestinya syukur. Lah ini ndak, makan yang enggak syukur, poso yang enggak sabar. Jadi ini jelasnya kelas apa ini? Enggak jelas. Jelasnya kelas enggak jelas. Kalau orang-orang soleh lain, malam itu qiyamul lail, siang itu ya puasa, ya ibadahnya luar biasa, yakin yang namanya al-jannah dan semua nikmatnya itu. Betul-betul percaya. Hasilnya apa? Sebelum di akhirat, di dunia oleh Allah Ta'ala sudah ditunjukkan. Caranya bagaimana? Dikasih mimpi. Masya Allah. Mimpi masuk surga. Ditunjukkan, iki loh bidadari ini. Ini loh bidadarinya. Maaf mas, kalau kamu sudah mimpi ketemu bidadari surga, apa masih doyan sama perempuan-perempuan yang ada di dunia ini? Jawabannya, ya wajar manusia kalau saya laki-laki ya akan senang wanita, wanita juga akan senang laki-laki. Tapi karena udah lihat bidadari surga Bib, saya akan kendalikan semua nafsu saya di jalannya Allah Ta'ala. Yang sudah lihat bidadari surga. Karena bidadarinya ngomong, mau dapat saya jaga matamu dan lihat wanita-wanita yang haram untuk kamu lihat. Masya Allah. Nah sekarang coba ini yang di depan saya nih di layar monitor ya, yang di sini enggak di rumah. Kalau kamu laki-laki, terus ada perempuan cantik lihat, tundukkan pandangan, sanggup? Yang di sini jangan komentar, yang di rumah, tundukkan pandangan, sanggup? Tapi yang udah pernah lihat bidadari surga, itu begitu ada wanita cantik lewat, bidadari surganya langsung muncul, celing, widodari, nunduk. Saya mau nikah sama bidadari surga, nunduk. Bukannya enggak tertarik dengan perempuan dan wanita, tertarik, tapi dia tundukkan nafsunya tadi dengan ilmu,
Ya, dengan iman, dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa iming-imingnya sudah dilihat? Ini kita belum bahas babnya ya. Belum. Sudah. Babnya sudah dibahas, judulnya dulu. Tadi kan saya bilang mau bahas dengan detil. Ya kalau sabar ya silahkan duduk, enggak sabar ya silahkan duduk.